kemudian ada humid volume, ada relative humidity, ada percentage humidity gitu kan ya. Afif, Dean, Iya, Pak. dengan humidity itu apa? Maaf Pak, tadi putus-putus Pak. Apa yang dimaksud dengan humidity? Kelembapan Pak. Ya, anunya gimana? Didefinisikan sebagai apa terhadap apa? Didefinisikan sebagai konsentrasi air pada udara Pak. Banyaknya uap air yang terkandung dalam 1 kilogram udara kering kan ya? Iya Pak. Jadi humidity itu adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam 1 kilogram udara kering. Saudara kalau misalnya di negara 4 musim, kalau lagi musim dingin, itu humidity-nya sangat rendah sekali. Sehingga nanti kulit-kulit itu bisa cepat kering, malah bibir itu bisa sampai keluar darah gitu ya. Karena kering pecah-pecah nanti keluar darah. Nah itu supaya humidity-nya naik, diapakan kira-kira? Ahmad, Habib, gimana? Supaya humidity-nya naik. Gimana, Beb? Anggun Sekar. Iya, Pak. Gimana? Gimana caranya? Humidity-nya rendah sekali itu. Hingga mengakibatkan kulit itu kering, pecah-pecah. Bahkan untuk kasus yang sampai apa itu sampai keluar darah gitu ya. Itu caranya gimana supaya humidity-nya bisa naik? Udaranya dilembapin dulu, Pak. Caranya gimana? Lembapin udara gimana? Dinaikkan kelembapannya. Itu caranya gimana? Dengan humidifier mungkin. Dengan humidifier. Iya. Gimana humidifier itu anunya? Alatnya kayak gimana alatnya? Itu yang uap itu loh Pak yang keluar. Nah, biasanya pakai uap itu ya. Jadi kalau humidifier itu saudara masukkan air ke dalam alat humidifiernya, otomatis dia akan menghasilkan uap atau droplet-droplet gitu kan ya. Jadi droplet-dropletnya itu kan mengandung uap air ya. Sehingga apa? Sehingga humidity di dalam ruangan itu bisa naik ya. Jadi kalau di musim dingin biasanya menggunakan masing-masing rumah itu punya humidifier. Terus kemudian untuk di dalam industri ada beberapa contohnya itu mungkin saudara yang pernah kerja praktek di pabrik gula ya. Itu kan prosesnya kan ada yang namanya sulfitasi ya, proses pabrik gula dengan sulfitasi yaitu dengan menambahkan CaOH 2 kali, kemudian nanti apa itu sulfitasi ya di gula itu ditambahkan CaOH 2 kali, nanti kelebihannya ini akan dinetralkan dengan sesuka ya SO2 ya. Nah di dalam proses pembuatan SO2 sendiri ini kira-kira bahan bakunya seperti apa? Ardita. Iya, Pak. Apa bahan bakunya di pembuatan SO2? Asam sulfat, Pak. Masa asam sulfat? Bisa ya asam sulfat ya? Kalau di industri gula, mungkin yang pernah kerja praktek di industri gula, SO2-nya dibuat dengan cara apa? Ini reaksinya apa sih kira-kira? Sulfur ditambah apa?
Oksigen, Pak. Oksigen. Ditambah oksigen, O2, menghasilkan SO2. Kira-kira oksigennya ini diambil dari mana? Dari mana, Arjita? Arjita, dari mana? Kristiawan. Dari udara, Pak. Dari udara, O2-nya dari udara. Kenapa? Karena saudara kalau beli O2 murni ini kan mahal kan ya. Maka yang paling gampang adalah mengambil dari udara. Tetapi jika mengambil dari udara, kira-kira ada masalah apa, Chris? Yang berhubungan dengan bab 9 ini. Mungkin adanya impurities, Pak. Impurities apa? Udara itu komposisinya apa sih? O2 dan N2. O2 dan N2. Kalau nanti ngambil dari udara, itu kemungkinan ada timbul masalah apa yang berhubungan dengan bab 9 yang kita bahas ini. Ada impurities, apa impuritiesnya yang berhubungan dengan bab 9 ini, Chris? Apa kira-kira, Chris? Ini Pak, mungkin adanya apa H2O mungkin Pak? H2O. Apa pengaruhnya H2O terhadap reaksi? Widya Kurniati. Iya, Pak. Apa pengaruhnya ini? Jadi asam sulfat, Pak. Mungkin. Nanti terbentuk H2SO3 ya. Terus kemudian ada asam sulfat gitu kan ya. Sehingga akan mengakibatkan korosi di perpipaan. Terus caranya gimana menghilangkan H2O di sini? Tadi kalau kekurangan, ini kan uap air juga ya. Tadi kekurangan, kekurangan humidity rendah, pakai humidifier. Kalau ini H2O-nya pingin kita ambil, pakai apa kira-kira? Pakai dryer, Pak. Pakai dryer, masa nanti udara di dryer gitu. Tadi ada humidifier, berarti apa kira-kira? Kalau menghilangkan berarti apa? Tommy. Iya, Pak. Bagaimana? Tadi kalau humidity-nya rendah pakai humidifier. Kalau ini untuk menghilangkan H2O pakai apa? Pakai AC, Pak. Hah? Pakai AC. Saudara misalnya di industri migas itu ya ada sulfur. Cara menghilangkan sulfur pakai apa? Desulfurisasi itu kan ya. Kalau ini menghilangkan H2O pakai apa? Tadi kalau menambah humidifier. Berarti kalau menghilangkan pakai apa? Dehumidifier, Pak. Dehumidifier. Jadi penghilangan. Macam-macam ya. Kalau di industri gula itu kan ada alat khusus ya untuk dehumidifier itu ya. Yang untuk proses pembuatan sulfit gas SO2 ini ya. Sebenarnya SO2, H2O di sini kan bisa juga ditangkap pakai apa itu namanya? Adsorbent ya. Ada silika gel atau ada water trap dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan di sini. Jadi tadi di dalam proses drying nanti sangat erat kaitannya dengan humidifikasi ya. Kemarin ada percentage humidity yang mana nilainya adalah 100 kali dari actual humidity dibagi dengan humidity pada kondisi saturated. Terus kemudian saudara sudah ada humidity chart kemarin, kemudian kita
contoh soalnya sudah dibahas dan nanti soal PR tugasnya bisa didiskusikan dengan Bu Tetris. Cuman hari ini Bu Tetris akan membahas kuis kemarin ya. Kuis kemarin itu nanti detailnya dengan Bu Tetris ya. Tapi intinya saudara nanti ngerjakannya pakai trial ya. Kan itu kan tidak diketahui sehingga nanti bisa trial delta T atau bisa juga trial BPR-nya. Silahkan nanti saudara menggunakan sistem yang lain. Baik, untuk materi kali ini kita lanjut yaitu tentang adiabatic saturation temperature. Ini saudara bisa melihat di dalam gambar 933 ini ya. Yaitu ketika ada inlet gas atau gas masuk di sini yang mempunyai campuran uap antara air dan udara. Kemudian di sini dikontakkan dengan spray liquid yang dispraykannya. Spraynya bisa pakai G-fluid nozzle atau yang lainnya. Kemudian di sini gas itu keluar Kemudian di sini gas itu keluar. Kemudian gas ini kan tadi campuran antara apa? Antara udara sama air. Kemudian gas ini akan meninggalkan ini chamber ini. Di mana humidity-nya sudah akan berubah. Kenapa kok humidity-nya berubah? Karena di sini sudah berkontak dengan air yang dispraykan tadi, sehingga nanti awalnya kondisinya H, ini nanti akan menjadi HS karena kondisinya sudah saturated. Di mana prosesnya di sini adalah adiabatis, sehingga adiabatis. Kalau adiabatis gimana proses adiabatis itu? Yang dimaksud dengan proses adiabatis apa kira-kira? Saida. Saida Alwi? Iya, Pak. Apa proses adiabatis? Tidak ada perpindahan massa. Masa tidak ada perbedaan massa diabatis? Panas mungkin Pak, perpindahan panas. Tidak ada perpindahan panas. V-nya dianggap nol gitu. Iya, V-nya dianggap nol. Iya. Kemudian setelah itu keluaran di sini airnya ini akan disirkulasi kembali. Kemudian di sini ditambahkan dengan make up H2O. Nah, temperatur yang disirkulasi ini mencapai kondisi yang steady state. Ini yang biasa dikenal dengan adiabatic saturation temperature ya. Jadi ini biasanya dikenal dengan istilah itu, adiabatic saturation temperature, atau notasinya dari sini adalah TS ya. Jadi kondisi masuk di sini hanya itu belum saturated ya. Jadi sebentar ini. Mohon maaf ini kok saya buka jendelanya yang mamuknya banyak. Jadi saudara bisa lihat di sini HN ini belum saturated. Kemudian otomatis TS-nya ini lebih rendah daripada T yang ada di inlet gas. Ya, jika kita ini berkontak ya, jika inlet gas ini berkontak dengan air, kemudian kita membuat neraca energinya di dalam sistem ini dengan dengan temperatur referen, T referennya itu adalah T-sat, maka otomatis make up H2O-nya ini kan berarti kan nanti CP TS min TS, sehingga nilainya di sini adalah 0.
Sehingga apa? Sehingga yang terjadi itu adalah terjadi keseimbangan ya. Jadi total entalpi, total neraca energinya itu sama dengan hanya dipengaruhi oleh apa? Inlet gas. Gas masuk sama dengan keluar ini. Masuknya apa? Masuknya itu adalah, karena ini kan ada tadi keseimbangan antara uap dan air kan ya. Sehingga apa? Sehingga masuknya itu adalah mengandung air, yaitu CS, T-TS, ditambah dengan H, humidity, dikalikan dengan lambda. Ini yang innya itu yang ada di sini ya. Ini sama dengan outletnya. Outletnya adalah sama karena dia ada keseimbangan juga antara air, yaitu TS min TS ditambah dengan HS dikalikan dengan lambda S. Ini kan nilainya 0. Sehingga nanti kalau disederhanakan, persamaannya itu adalah menjadi persamaan ini ya. Untuk SI, kemudian ini adalah untuk English. Di mana CS-nya, unit volume-nya itu sama dengan 1,005 ditambah 1,88H ya. Ini untuk yang SI, sedangkan untuk yang English itu adalah 0,24 ditambah 0,45H. Jadi kalau disederhanakan adalah seperti itu ya. Nanti saudara bisa lihat di sini contoh soalnya untuk yang adiabatic saturation temperature, di mana ada suatu aliran udara pada 87,8 mempunyai humidity 0,03 kilogram H2O per kilogram air dikontakkan dengan adiabatic saturated with water. Jadi ada udara suhunya sekian dikontakkan dengan air. Terus kemudian didinginkan dan dihumidifikasi sampai 90% saturation. Berapakah nilai akhir dari humidity dan temperatur? Kemudian kalau kondisinya 100% bagaimana? Nah ini nanti bisa saudara lihat di humidity chart ya. Ini kita lihat ini humidity chart di sini. Bentar, saya itu kan dulu. Back layout. Rotasi berarti ke kanan. Oke. Tadi soalnya itu berapa tadi anunya? Suhunya tadi berapa? 80 berapa tadi suhunya? 87,7 0,03 90. Jadi saudara lihat di sini bahwa saudara kondisinya itu adalah udara masuk mempunyai humidity 0,03 ini. Humidity-nya ini 0,03 di sini. Kemudian suhunya tadi 87,5. Ini 80, 82, 85, 87 sekitar garis ini ya. Ini saudara tarik ke atas sampai berpotongan dengan humidity-nya ini. Karena tadi yang ditanya adalah 90%, saudara tarik ke atas ini. Garis yang sejajar dengan adiabatic saturation curve ini ya. Sampai menyentuh kurang lebih sampai menyentuh kurang lebih 90 derajat. Kemudian dari sini saudara tarik ke bawah. Nanti didapatkan nilai suhunya adalah 42,5 derajat Celcius. Kemudian humidity-nya saudara tarik ke kanan. Nanti didapatkan nilai
humidity-nya adalah 0,05 ya. Jadi tadi itu ada udara 87,8, ketika dia itu mempunyai humidity 0,03 awalnya, kemudian dikontakkan dengan adiabatik saturator ya. Kemudian pada humidity-nya itu adalah saturation humidity-nya 90%, maka nanti dapatkan humidity-nya adalah 0,05. Kemudian yang B tadi ketika kondisinya adalah 100% ya. Jadi kalau dikontakkan lagi 100%, maka nanti ini ke atas, ini set, ini nanti akan dapatkan suhunya kurang lebih sekitar 40,5, suhunya 40,5, kemudian yang humidity-nya adalah sekitar 0,0505 ya. Jadi humidity-nya naik. Setelah dilakukan di 100% nanti humidity-nya naik. Itu adalah contoh soal yang ada di itu ya. Kemudian kita lanjut ke wet bulb temperatur. Ya mungkin teman-teman yang dulu dari Poltek atau dari D3 kan sudah pernah diajari OTK 2 ya. Ninda Ayu. Iya, Pak. Apa yang saudara ketahui tentang wet bulb temperatur? Kan sekarang juga ada yang praktikum OTK 2 ya. Itu kan harusnya kan ada percobaan percobaannya online ya. Apa wet bulb temperatur? Apa? Indah Ayu? Mega mungkin bantu. Mega. Iya, Pak. Silakan dibantu. Sebentar, Pak. Ninda, apa Ninda? Itu sudah tunggu sama Temperatur yang paling rendah yang bisa dicapai di bawah kondisi lingkungan, Pak. seperti itu. Steady state dan equilibrium temperatur. Jadi kalau percobaannya itu kan biasanya ketika saudara mempunyai termometer, kemudian termometernya itu di cover dibungkus dengan kain atau kapas biasanya ya. Kalau di lab percobaan dengan menggunakan kapas yang dibasahi gitu kan ya. Jadi kan di situ kan sudah dijelaskan di buku itu ya, bahwa adiabatik temperatur, wet temperatur itu adalah steady state non-equilibrium, temperatur yang dicapai ketika apa? Ketika sejumlah kecil air dikontakkan ya pada kondisi adiabatis melalui sebuah aliran gas yang kontinu gitu kan ya. Kalau di dalam percobaannya adalah seperti ini nanti. Ini adalah dibungkus dengan sebuah kapas atau kain ya. Nanti otomatis ini ada aliran gas. Kemudian ini adalah pembacaan temperaturnya seperti apa. Itu nanti di praktikum kalau saudara belum ngambil mungkin semester depan offline, saudara bisa bisa ngambil bisa percobaan ini ya. Kalau yang dapat teman-teman yang dapat. Jadi yang ini metode yang digunakan untuk mengukur wet bulb diilustrasikan sebagai gambar 934 ini, yaitu termometernya itu di cover ya, dibungkus dengan pakaian atau kapas gitu ya. Kemudian ini kondisinya ini dikondisikan basah ya, di mana nanti ada aliran
air, uap air ini yang mempunyai temperatur T ya, atau dry bulb temperatur dan humidity-nya H ya. Pada kondisi steady state, air ini akan diuapkan ke aliran gas stream. Kemudian ini didinginkan menjadi suhu TW. Kemudian latent heat evaporation, panas laten evaporasinya adalah secara konvektif ya, mengalir melalui sebuah gas pada saat T ke temperatur TW-nya. Kalau dibuat energi balannya pada bagian tersebut dan diambil temperatur referennya itu adalah pada saat TW, maka laju evaporasi atau heat loss karena evaporasi itu adalah seperti ini ya. Sehingga untuk sensible heat diabaikan. Dan radiasi juga, yaitu V sama dengan MA, NA, di mana MA ini adalah molecular weight, NA adalah kilogram mol H2O yang teruapkan dibagi per second per meter kuadrat, A adalah surface areanya, lambda adalah latent heat pada saat TW. Ini adalah untuk yang kemudian kita tahu bahwa untuk campuran yang sangat encer, maka nilai XBM-nya itu sama dengan 1 ya. Sehingga koefisiennya ini mendekati KY bintang dengan KY, sehingga hubungan antara humidity dan Y itu adalah Y sama dengan H per MA dibagi 1 per MB ditambah dengan A dibagi dengan MA ya. Di mana MA tadi itu adalah berat molekul daripada air. Sedangkan MB itu adalah berat molekul dari udara. Sehingga nanti ketika nilai hanya ini kecil, ya, maka nanti kita bisa mengabaikan ini. Ini kan kecil kan ya. Kecil dibagi dengan ini, sehingga nilainya cukup kecil ya. Kecil dibagi, ini kan kecil kan ya. Sehingga apa? Sehingga nanti Y itu mendekati H dikalikan dengan MB dibagi dengan MA. Karena ini kan diabaikan. Ini kecil dibagi dengan ini nilainya kecil. Sehingga kan yang ada kan ini aja, 1 per MB. Sehingga nanti MB-nya kan naik. H dikalikan MB dibagi dengan MA gitu kan ya. Kemudian mensubstitusikan persamaan 9315 dan 915. Sehingga nanti ini disubstitusikan 913 ke 913, maka nanti saudara akan dapat persamaan G sama dengan MB KY lambda W HW min H dikalikan dengan A. Gitu. Kemudian laju konvektif mass transfer. Itu kan kalau di perpindahan panas kan kemarin sudah ya, bahwa G itu adalah sama dengan apa? HAT min TW gitu kan ya. Di mana hanya ini adalah heat transfer coefficient. Kemudian persamaan 9313 tadi dan 917 ini. Terus kemudian di 916 dan 917 disusun kembali. Nanti H-nya ini disubstitusi, H ini sama dengan G ini, sehingga akan didapatkan nilai H min HW, T min TW sama dengan min H MB KY lambda W. Kemudian dari sini nanti nilai dari H per MB KY ini disebut sebagai physicometric ratio yang menunjukkan bahwa untuk campuran dari air sama udara, di mana nilainya itu kurang lebih antara 0,96 sampai 1,001 ya. Ini mendekati nilainya CS ya. CS itu kan untuk yang SI unit kan 1,005 ditambah 1,88 dikalikan dengan humidity. Jadi nanti hampir mendekati nilainya CS ya. Sebagai contoh, ini ada suatu campuran uap air mempunyai dry bulb temperatur 60, kemudian dilewatkan pada melalui wet bulb seperti yang ditunjukkan pada gambar 934 tadi, di mana wet bulb temperaturnya itu didapatkan suhu 29,5. Berapakah humidity dari campuran tersebut?
Saudara bisa lihat di sini, wet bulb temperatur dari 29 dapat diasumsikan sama dengan adiabatic saturation temperature TS yang seperti disebutkan tadi. Kemudian mengikuti ini, following adiabatic saturation curve pada saat 29,5 sampai yaitu mencapai dry bulbnya temperaturnya adalah 60. Nanti akan didapatkan nilai humidity-nya itu adalah sebesar 0,135 ya. Jadi suhunya 29,5 sama 60. Coba saudara lihat di humidity chart saudara di ini. Tadi 29,5 wet bulbnya. Ini adalah 29,5 di sini. Tarik ke atas 29,5. Kemudian di sini akan menyentuh 100% karena dia kan wet bulb. Dianggap sebagai adiabatic saturation kan. Kemudian ini saudara tarik ke bawah. Stret sampai menyentuh suhu berapa tadi? 60. Suhu 60 ya, kurang lebih di sini. Alah ke anu 60, maka nanti saudara dari sini ketemu perpotongan 60, saudara tarik ke kanan nih. Saudara tarik ke kanan. Oke, gitu ya. Nanti ketemu saudara tarik ke sini akan ketemu nilai humidity-nya itu adalah 0, ini kan 1,5 ya, 0,0135 ya. Terus kemudian selanjutnya kita masuk ke equilibrium moisture content of material ya. Jadi di sini saudara bisa lihat bahwa untuk di dalam proses apa itu namanya drying itu sendiri itu adalah mengontakkan udara kering, di mana udara keringnya itu nanti sangat dipengaruhi oleh beberapa material yang digunakan. Kemudian untuk itu di sini ada beberapa data. Ini saudara bisa lihat di sini bahwa untuk yang mempengaruhi ya, ini adalah tipikal data performance material ya. Materialnya itu berisi apa namanya kandungan air yang berlebih ya daripada equilibriumnya. Maka itu akan dikeringkan sampai mencapai kondisi kesetimbangan equilibrium. Tapi jika materialnya itu berisi apa namanya kandungan air yang lebih rendah daripada equilibriumnya, maka ia akan mengabsorb air sehingga dia akan mencapai kesetimbangan. Jadi ini kalau apa namanya materialnya mempunyai kandungan air yang lebih dari equilibriumnya, maka dia akan apa namanya mengeringkan. Jadi kalau saudara mengeringkan sesuatu itu misalnya saudara ingin sampai pada suhu pada kandungan air 0 gitu, itu belum tentu bisa ya. Kenapa? Karena itu tergantung dari kondisi data equilibrium moisture content yang saudara miliki. Ini jadi eksperimen datanya. Jadi kalau kandungan airnya itu lebih tinggi daripada kondisi equilibrium, maka dia akan mengeringkan sampai kondisi equilibriumnya tercapai. Tetapi ketika material tersebut mengandung moisture content yang nilainya lebih rendah daripada kondisi equilibriumnya, maka material tersebut akan mengabsorb air dari luar sehingga sampai terjadi kesetimbangan. Sebagai contoh saudara bisa lihat di gambar 941 ini ya. Kalau di gambar 941 ini bisa kita lihat ini adalah beberapa contoh kasus ketika apa? Ketika beberapa material di sini ada ini ya 12 ya, ada 12 contoh material itu mempunyai data equilibrium
yang berbeda-beda untuk dengan nilai relatif humidity yang berbeda juga. Jadi kalau saudara lihat di sini, data ini, kalau saudara baca data ini ya, untuk data nomor 6 sampai data nomor 11, yaitu kaolin sama glasswood, apa yang bisa saudara simpulkan dari data ini? Yang belum. Fatima. Iya, Pak. Apa yang bisa saudara simpulkan dari data 6 sampai 11 ini? Ini datanya adalah grafik antara relative humidity lawan equilibriumnya. Ini relative humidity. Kalau saudara lihat nomor 6 sampai 11, itu apa kesimpulan yang saudara bisa ambil dari sini? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika suatu material itu mempunyai kandungan air yang lebih tinggi daripada equilibriumnya, maka dia akan mengeringkan sampai terjadi equilibrium. Tetapi ketika material itu mempunyai kandungan air lebih rendah daripada equilibriumnya, maka dia akan mengabsorb air dari luar sehingga dia akan mencapai kondisi yang equilibrium. Nah, kalau saudara lihat gambar 941 ini, apa yang bisa saudara simpulkan? Untuk yang 6 sampai 1, 6 sampai 11. Hazira. Iya, Pak. Apa yang bisa saudara simpulkan? Kalau yang 1 sama 2 itu kan, Oh, enggak, 6 sama 11 saja. oh, Kalau saudara melihat data dari 6 dan 11, yang saya lingkari merah itu loh, apa yang bisa saudara tarik kesimpulan dari situ? kalau itu 6 sama 11 itu kan termasuk yang nggak larut ya, Pak. Nggak larut? Iya, Maksudnya gimana? jadi Tadi kan, ini kalau saudara baca nomor 6, 11, itu equilibriumnya gimana nilainya? lurus terus sih, Pak, nggak naik-naik. Maksudnya gimana? Ini kan equilibriumnya kan rendah ya. Iya, Pak. Equilibrium datanya kan water content-nya kan rendah. Kalau rendah berarti gimana kira-kira? Yang jelas bentuknya biasanya non poros ya, atau den ya. Iya. Kalau seperti itu kira-kira mudah apa enggak untuk dikeringkan ini? Karena kan tadi kalau dia lebih dari equilibriumnya, maka dia akan dikeringkan sampai mencapai equilibriumnya, ya kan? Kan tadi dijelaskan seperti itu kan teorinya kan ya. Tetapi kalau dia itu kandungannya, moisturnya itu di bawah daripada equilibriumnya, maka dia akan mengabsorb moisture yang ada dari lingkungan sampai terjadi kesetimbangan. Nah, kalau saudara lihat gambar itu gimana? Ifat. Ifat, bantu Fat. Mudah dikeringkan, Pak. Kenapa kok mudah dikeringkan?
Karena humidity-nya rendah, Pak. Equilibriumnya rendah. Iya. Kalau ditinjau dari segi energi, berarti kan dia bisa dikeringkan sampai kondisinya kecil kan ya? Sampai humidity-nya kan kecil kan ya? Iya, Pak. Tapi dia butuh energi yang besar gitu kan ya? Iya. Jadi nanti kalau saudara mungkin tahu istilah absorption desorption gitu ya. Nanti ada ini sorption-nya. Kemudian di sini nanti ada desorption-nya ya. Kemudian nanti di sini ada kondisi ini desorption, ini ada sorption-nya. Ini adalah X nanti. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu tentang tipikal dari materialnya untuk food material. Tadi kan typical data for various material ya, itu sudah ada di gambar 941, sedangkan typical food material seperti yang digambarkan di 942 ini ya. Itu bermustir konten dari beberapa food material diplot lawan relative humidity. Jadi dari gambar ini maka material juga menunjukkan nilai yang besar ya dari equilibrium moisture content-nya. Data paling tinggi untuk relative humidity adalah antara 60 sampai 80. Jadi saudara bisa lihat di mana di sini data itu 942 ini tertinggi di sekitar 60-80 tadi disampaikannya. Ini kan di area ini kan ya. Kemudian dari sini semua data ini ya. Humidity, equilibrium moisture content-nya itu naik dengan cepat. Dengan kenaikan humidity. Jadi equilibriumnya moisture content itu dipengaruhi humidity. Jadi ketika humidity-nya naik, maka equilibrium moisture content-nya juga naik. Secara umum pada saat humidity yang rendah, maka equilibrium moisture content-nya itu yang paling tinggi di sini itu adalah yang mempunyai apa namanya itu kandungan protein, serat dan molekular weight yang paling tinggi ya. Seperti yang ada di sini, ini nomor 1 ini adalah makaroni. Kemudian untuk efek dari temperatur sendiri, maka temperatur itu menurunkan ya. Equilibrium moisture content of solid, jadi equilibrium moisture content-nya itu menurun dengan naiknya temperatur. Sebagai contoh untuk bahan baku koton itu kain ya, relatif humidity-nya 50%, maka equilibrium moisture content-nya menurun dari 7,3 kg H2 per 100 pada suhu 37,8 menjadi 5,3 ya pada suhu 93,3, yaitu sekitar di 5%. Kemudian ada lagi istilah di dalam drying itu yang namanya bound and unbound water. Jadi saudara bisa lihat di situ, saudara pelajari di dalam buku textbook, di dalam gambar 941 ini saudara tadi kemana? Jika equilibrium moisture content dari material itu diteruskan pada saat intersection with 100 humidity line, maka moisture-nya itu disebut sebagai bound water. Jadi gambar yang 941 tadi ya. Oh, kebanyakan.
Jadi bond water ini nanti sifatnya itu higroskopis ya. Bond dan unbond. Bond itu berarti higroskopis, dia mudah menyerap untuk menyerap air ya. Ini kalau ini dilanjutkan sampai intersection 941 itu kalau dilanjutkan sampai intersection dengan humidity 100%, maka otomatis ini sampai 100% ya, nanti disebut sebagai bond water. Jadi kalau ini saudara plot, misalnya ada saudara plot antara free moisture ya, X lawan humidity, free moisture lawan X lawan relative humidity, maka ini X, seandainya saudara punya grafik seperti ini ya, maka yang dimaksud dengan bond water itu adalah yang bawah ini. Bond water, yang bagian atas ini adalah unbound water. Kemudian nilai ini itu adalah pada saat relative humidity-nya kan 0 ya. Ini kondisinya adalah sudah sangat kering ini ya di sini. Sedangkan kurva ini adalah menunjukkan apa? Maksimum air yang mampu dikeringkan. Jadi ini ada equilibrium ada X ya, equilibrium water content. Kemudian di sini, nah di bawah kurva ini sudah maksimum. Jadi maksimum air yang dikeringkan itu sesuai dengan garis ini. Ini bond water, terus kemudian yang ini adalah unbound water, dan bond water ini sifatnya adalah higroskopis ya, higroskopis. Kemudian saudara bisa lihat di situ ada istilah free and equilibrium moisture ya. Di halaman selanjutnya. Ini adalah rate of drying. Jadi kalau saudara lihat di sini bahwa drying itu merupakan proses penghilangan kandungan sejumlah air yang dibantu dengan media udara kering. Jadi nanti untuk pemilihan alatnya saudara bisa menyesuaikan, ada yang semi batch drying, ada yang continuous drying. Kemudian bisa di dalam alat drying ini dilengkapi dengan cyclone untuk memisahkan antara gas atau udara yang sudah digunakan untuk drying tersebut dengan partikel yang lolos. Karena di situ kita menggunakan blower. Jadi di dalam rate of drying ini biasanya digunakan eksperimental data eksperimen untuk menentukan berapa laju pengeringannya ya. Jadi seperti ini ya. If it's solid, material is fill the tray so that only the top surface is exposed to tray. Ini yang dulu kami pernah sampaikan, kalau di tray maka perlu adanya kayak vibrator ya, sehingga nanti bisa sirkulasi gitu ya. Kemudian dari rate drying sendiri itu ada yang namanya constant rate. Jadi constant rate itu konversinya dilihat dari sini. Bahwa kita melakukan eksperimen, maka kita bisa menentukan nilai W-nya. Itu total berat dari wet solidnya. Jadi ada dry solid plus kandungan air. Pada temperatur yang berbeda-beda. Maka ini bisa dikonversikan menjadi rate of drying. Yaitu di mana XT ini sama dengan W min WS per WS. Jadi ini kan W itu tadi kan apa? Total berat dari dry solid plus air. Kemudian ini adalah WS itu adalah berat berat dari dry solidnya. WS itu dry solid. Sehingga apa? Sehingga bagian atas ini adalah berat kilogram daripada air total dibagi dengan kilogram dry solid. Terus kemudian for kondisi equilibrium moisture content atau X bintang ya.
Ini saudara bisa menentukan nilainya, maka nanti free moisture content, jadi X ini adalah free moisture content itu adalah apa? XP, jadi tadi itu totalnya tadi ini, kemudian dikurangi dengan X persen ya, bintang ya. Sehingga kita menggunakan data ini, persamaan 952, kemudian kita ngeplot. Plot antara free moisture content atau X. Jadi kita punya data ini kan, tadi kita punya data W, total berat solid dan moisture, sehingga kita punya berat WS-nya berapa, kemudian nanti kita tentukan equilibrium moisture-nya berapa. Nah, kalau ini diplot, free moisture content melawan dari waktu, ini adalah X itu free moisture content ya. Kemudian lawan waktu, time, maka nanti kita bisa mendapatkan gambar seperti yang ada di 951A itu ya. Kalau yang kita lihat di sini, kalau saudara lihat di sini ya, ini adalah untuk kondisi D. Ini adalah kondisi ketika ini masih dalam kondisi campuran ya. Jadi di sini itu ada yang basah dan ada yang kering. Tetapi untuk yang di sini, area sini, ini adalah kondisi permukaannya sudah benar-benar kering ini. Kalau ini data ini diplot ya menggunakan drying rate. Drying rate itu dicari dari slope ya. Jadi slope antara ini dan ini nanti ketemu slope-nya itu adalah drying rate. Nanti ketemunya R. Ketemunya R. Nanti kalau diplot maka itu akan menghasilkan kurva sebagai berikut. Yaitu drying rate itu sama dibagi dengan free moisture akan terbentuk seperti ini. Jadi di sini ada aksen ya. Jadi ada A aksen, kemudian ada juga A. Itu nanti tergantung dari kondisi awalnya seperti apa. Kemudian ini adalah pada saat terjadi ketika rate-nya itu konstan rate. Kemudian di sini ada C. C ini adalah critical XC, nanti ada juga RC ya. Jadi ini kan selalu konstan ini. XC sama RC-nya konstan. Jadi pada kondisi konstan rate. Kemudian ini terjadi falling rate. Ini terjadi ketika di dekat-dekat permukaan ini. Ini biasanya terjadi di dekat permukaan. Kemudian kalau ini terjadi jauh di dalam permukaannya. Ini sudah nanti sampai terjadi free equilibrium tadi ya. Kemudian untuk itu saudara bisa menghitung ya di sini ya. Menggunakan persamaan 954 nanti bisa digunakan untuk menghitung 953 ya. Di mana di situ kan nanti RS-nya itu R itu adalah min LS per A dikalikan dengan DX per DT. LS ini adalah berat dry solid ya. Jadi ini sudah berat dry solid. A-nya adalah expose area yang terekspos. Jadi misalnya katakanlah kita punya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian yang di sini itu tertutup, diisolasi tertutup. Maka yang terekspos A-nya itu ya yang atas saja. Kecuali ada dua, kata misalnya seperti ini, kemudian ini tidak ada isolasi di bawah, yang diisolasi di samping-samping saja, maka luas yang terekspos ada dua nanti. Ada yang bagian atas ini, sama ada yang bagian bawah. Nanti saudara memperhatikan dua-duanya, karena A-nya itu adalah A yang terekspos ya. Jadi nanti dari sini saudara bisa menghitung ya, LS-nya itu sama dengan
berapa gitu. Jadi nanti ada kan konstan LS sama dengan LS per A delta X delta T, ini adalah untuk kondisi yang ada di kurva 951. Kemudian di dalam apa itu namanya perhitungannya ya, untuk di dalam constant rate itu sudah saudara, contoh soalnya itu ada di, oh enggak ada di sini, ini. Oh 961 ada. Kemudian untuk yang falling rate juga sama ya. Jadi untuk yang constant rate, saudara bisa melihat contohnya di sini. Jadi ada solid seperti yang ditunjukkan pada gambar 951, itu akan dikeringkan dari free moisture content 0,38 menjadi 0,25. Hitunglah waktu yang dibutuhkan. Jadi dari gambar 951, saudara lihat dulu gambar 951 di sini. Dari gambar 91, 0,38 menjadi 0,25 ya. Saudara bisa lihat di sini X1-nya 0,38 kan di sini ya. Kemudian untuk X2-nya adalah 0,25 ya tadi ya. 0951A ya. X1-nya adalah 0,38 di sini kurang lebih. Kurang lebihnya di sini ya 0,38. Maka nanti saudara dapat T1-nya itu tarik ke bawah. Ini apa, dapat T1 itu adalah kurang lebih 1,28 jam. Kemudian untuk X 0,25 ini di sini, maka akan didapat nilai T-nya itu adalah sekitar 3,08 jam. Sehingga T-nya yang dibutuhkan itu adalah 3,08 dikurangi dengan 1,28 sama dengan 1,8 jam. Terus kemudian kita bisa menggunakan metode perhitungan ya, R sama dengan min LS per A dx per dt ya. Jadi T itu kan sama dengan min LS per A dx per dt. Kalau ini diintegralkan, maka T dikalikan dengan ini R ya. R sama dengan LS per dx ini ya. Kalau ini dikalikan R dikalikan dengan dt sama dengan min LS per A dx. Kalau ini diintegralkan, pada saat T1 yaitu T1 sama dengan 0, maka di sini adalah X1. Kemudian pada saat di sini adalah T2, maka yaitu sama dengan T, maka di sini adalah X2. Kalau tanda minusnya ini hilang, berarti kan nanti R dt ini 0T sama dengan X2 dikalikan X1 LS per A dx ya. Sehingga nanti R dikalikan dengan T ya, sama dengan LS per A X1 min X2. Sehingga nanti T-nya itu sama dengan LS per A dikalikan dengan R dikalikan X1 min X2. Ini adalah. Nah, untuk constant rate ini kan sama nanti. Constant rate kan R-nya sama ya, RC kan ya. Kalau yang bersama yang soal tadi diminta jadi TLS per A-nya. LS per A-nya kan tadi sudah ada. Yaitu LS per A-nya kan dapat 21,5
dibagi dengan 1,51 RC-nya ya. Dikalikan X1-nya tadi soalnya 0,38 kurangi dengan 0,25. Nanti ketemunya adalah 1,85 jam. Jadi antara grafik sama persamaan ini adalah sama ya. Jadi saudara bisa menggunakan dua-duanya untuk menghitung berapa sih waktu yang diperlukan untuk free moisture content dari X1 0,38 menjadi X2 0,25. Sekarang sebagai contoh ya, saudara mempunyai ini adalah yang constant rate tadi. Ini tadi sudah contohnya. Kemudian metode untuk memprediksi transfer koefisien dengan menggunakan constant rate. Jadi kalau constant rate itu solid itunya berkontak dengan drying dan ini masih kondisinya masih aliran udaranya itu masih komplit masih kondisi basah ya. Kemudian untuk memprediksi persamaan dryingnya kita bisa menggunakan heat transfer untuk konvektif yaitu Q sama dengan HA dikalikan T min TW seperti ini. Kemudian nilainya itu flux-nya itu flux untuk NA dari uap air itu sama dengan KY YW min Y ya. W ini kan water ya. Kemudian menggunakan pendekatan persamaan 9315 maka NA itu sama dengan KY MB per MA dikalikan HW min H. Kemudian jumlah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan sejumlah NA kilogram mol air itu menggunakan ini ya. Q sama dengan MA NA lambda W dikalikan dengan A, di mana lambda W itu adalah latent heat pada kondisi TW-nya. Jadi kalau saudara lihat ini seperti ini ya. TW itu di sini ya. TW, YW, HW ada di sini. Kemudian Q-nya di sini. Ini mengabaikan radiasi tidak ada ya. Gasnya ke arah sana ya. Kemudian dari sini nanti persamaan 963 dan 966 disubstitusikan ke 965 akan didapatkan nilai RC itu sama dengan HA lambda W H T min TW dibagi dengan lambda Y atau KY sama dengan MB HW min HY. Jadi persamaan 967 ini adalah identik dengan persamaan 9318 untuk wet bulb temperatur. Di sini tidak ada kehadiran dari radiasi dan konduksi ya. Jadi tadi ini hanya perpindahan panasnya kita asumsikan sebagai perpindahan panas secara konveksi saja. Kemudian untuk rate drying RC-nya dapat dihitung menggunakan heat transfer persamaan yaitu H T min TW dibagi dengan lambda atau mass transfer koefisien KY MB AW. Jadi untuk RC-nya ini bisa digunakan persamaan ini ya. H per lambda W T min TW ini dalam derajat Celcius. Kemudian untuk memprediksi RC persamaan 968 maka heat transfer koefisien harus diketahui terlebih dahulu ya. Untuk case di mana udara mengalir melalui sebuah paralel dengan permukaan surface drying-nya, maka kita bisa menggunakan persamaan 463. Jadi itu kan ada yang vertikal, horizontal itu ya. Bagaimanapun karena bentuk dari drying surface-nya menyebabkan alirannya turbulen, maka bisa digunakan ini ya. Untuk G 2450 sampai 29300 atau kecepatannya 0,61 sampai 7,6 kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan 0,024 G dipangkatkan 0,6. Ini adalah persamaannya berlaku ketika apa? Ketika kecepatannya adalah 0,61 sampai dengan 7,6 ya. Meter per second ya. Kemudian untuk nilai G-nya 2450 sampai dengan 29300. Kalau untuk yang lain bisa saudara menggunakan persamaan 9610. Kemudian persamaan ini itu bisa bahwa T itu sama dengan LS lambda W X1 min X2
H A T min TW sama dengan LS X1 min X2 A KY MB HW min HY. Jadi ini nanti kalau persamaan ini sama dengan persamaan yang ada di tadi itu ya. Tadi kan ditulis bahwa persamaan untuk constant rate itu adalah apa? RC R atau R itu sama dengan min LS per A dx per dt itu kan ya. Ini nanti kalau saudara hitung dengan menggunakan ini adalah sama ya. Kenapa? Karena ini adalah data dari eksperimen. Kita tahu kan datanya ini data dari eksperimen. Nah, ini adalah data empiris atau secara pendekatan persamaan ya. Jadi sini kita tidak perlu data-data lengkapnya ya. Ini cuma pokoknya kita punya berapa solidnya, ini kan bisa dihitung ya nanti ya. Di mana RC sendiri itu kalau didefinisikan kan sebagai apa? RC itu adalah sama dengan KY MB per HW min H. Nah ini kan sama dengan sama dengan RC ini loh. Ini kalau saudara, ini kan sama dengan RC. Sehingga apa? Kan persamanya sama lagi nanti. Ini kalau tadi diintegralkan kan ketemunya apa? P itu sama dengan LS per A dikalikan RC X1 min X2. Nah kalau ini saudara bandingkan dengan persamaan ini, di mana RC itu adalah KY MB kali HW min H, ini sama dengan RC, maka persamaan ini akan menjadi persamaan T sama dengan LS X1 min X2 dibagi dengan A dikalikan dengan RC. Kemudian ini ada contohnya soal, ada insoluble wet granular material di drying ya. Di dalam sebuah pen ukurannya 0,457 kali 0,457 dan 24,4 mm kedalamannya. Ini material is 25,4 deep in the pen dan sisi bagian samping dan bawah dapat dipertimbangkan untuk diisolasi ya. Ditransfer by convection from aliran udara dengan kecepatan 0,61 meter per second. Kemudian udaranya itu adalah 65,6 dan mempunyai humidity 0,0. Berapakah laju drying untuk constant rate period ya? Jadi saudara bisa digambarkan kan seperti ini nanti. Jadi ini ada sebuah material, ini luasnya 0,457, jadi ini 0,457, ini 0,457, kemudian partikelnya ini ada di sini, sampai kedalamannya itu kurang lebih adalah 25,4 mm. Samping-sampingnya ini diisolasi, bawahnya juga diisolasi, sehingga apa? Udaranya yang berkontak A-nya itu adalah bagian atas saja, surface pada bagian atas, di mana udaranya itu suhunya 65, 65,6, mempunyai humidity itu adalah 0,01. Kemudian diminta menghitung rate of drying untuk constant rate period menggunakan SI dan English unit. Jadi saudara, ini kan ada udara, suhunya 65,6 dan humidity-nya adalah 100. Humidity-nya adalah 0,01, temperaturnya itu adalah temperaturnya 65,6. Saudara cek di humidity chart ya. Saudara cek di humidity chart bahwa wet bulb temperaturnya itu adalah 28,9 ya kalau di buku ini ya. Jadi ini tadi 65, kemudian humidity-nya adalah 0,01. 65, kemudian humidity-nya adalah 0,01.
Jadi saudara lihat di sini ya. Ini, oh ini bukan gambar ini, gambar yang tadi, gambar yang apa itu namanya, gambar yang humidity chart. Humidity chart halaman 27. Nah ini humidity chart. Di situ di soal dijelaskan bahwa udara itu mempunyai humidity 0,1. Ada di sini, humidity 0,1 ada di sini. Kemudian temperaturnya itu adalah 65. Saudara tarik garis ke kiri sampai menyentuh 65,6, sekitar di sini ya. Kemudian setelah itu saudara tarik ke vertikal menjadi sampai ke adiabatis, karena ini kan TW yang dicari ya. TW itu pada kondisi adiabatisnya, wet temperature, sampai ketemu di sini saudara tarik ke bawah. Nanti ketemu TW-nya itu kurang lebih sekitar TW-nya itu kurang lebih 28,9. Kemudian humidity-nya pada saat TW saudara tarik ke kanan, straight ini ya. Ini nanti ketemunya kurang lebih sekitar 0,026. Ini HW-nya itu adalah 0,026. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Belum ya, baik. Kita lanjut lagi ke soal yang tadi. Kemudian kita tahu TW, kemudian kita menggunakan persamaan 937 ya untuk menghitung unit volume. Ini. Jadi saudara tadi sudah mengetahui berapa temperatur wet bulbnya, kemudian humidity pada saat TW-nya berapa, saudara menghitung humid volume. Humid volumenya bisa saudara lihat sesuai dengan persamaan 937 ya. Nanti saudara lihat di mana humid volume untuk satuan dari SI unit itu adalah 2,83 kali 10 pangkat min 3 ditambah dengan 4,56 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan H. Humidity. Kemudian ini adalah suhunya adalah dikalikan dengan T, dan T-nya ini adalah dalam bentuk Kelvin, derajat satuan Kelvin. Ini masuk di sini nanti persamanya. Ini 273, 655 kan. Ini satuannya Kelvin, ini adalah humidity-nya 0,01 tadi, suhunya 65,6. Akan ketemu humid volumenya 0,974. Lah kemudian kita perlu mencari densitas untuk 1 kg udara ditambah dengan 0,01 kg H2O. Yaitu rho sama dengan 1,01 plus 0,017. Jadi kan ini kan ada kilogram udara, 1 kilogram udara, humidity itu kan banyaknya
air per 1 kilogram udara kering kan ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam perhitungan densitas kita akan menambahkan kandungan dry solidnya, dry airnya itu 1. Kemudian kandungan airnya 0,01 sehingga nanti untuk mencari densitas kita tambahkan 1 plus humidity, nilai humidity-nya berapa dibagi dengan humid volumenya. Nanti akan ketemu densitasnya 1,037 kg. Kemudian untuk mencari mass velocity-nya G itu sama dengan V dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan densitas. Kecepatannya itu adalah 6,1 ya tadi soalnya ya. Di soal 6,1. Nah. Ya, kecepatannya 6,1, maka 6,1 meter per second ya kan. Ini kan meter per second ya. Kecepatannya kan 6,1 meter per second dikalikan dengan densitasnya 1,037 kg per meter pangkat 3. Ini hilang, ini tinggal kuadrat. Secondnya nanti ini diubah dalam bentuk jam. Ini dikalikan dengan 3.600 second. Ini 1 jam ya, nanti manu aja. Jadi ketemu G-nya sekian. Lah, ketemu G-nya sekian, maka kita bisa menggunakan persamaan 9. Tadi kan untuk G antara 2.450 ya kan. G-nya tadi kan ada 2. Satunya 2450 sampai 29.300. Kemudian dengan kecepatannya V-nya itu adalah sekitar 0,61 sampai 7,6. Kita bisa menggunakan persamaan untuk menghitung heat transfer koefisien itu adalah 0,0204 G dipangkatkan 0,8. Kenapa kok kita harus mencari nilai G? Karena di dalam perhitungan nilai ininya kan harus tahu berapa heat transfernya. Sekali lagi, bahwa di dalam perhitungan ini yang digunakan adalah hanya perpindahan panas secara konveksi saja. Kita tidak memperhitungkan berapa perpindahan panas secara konduksi dan radiasi. Tidak dimasukkan di sini. Nanti di bagian belakang nanti ada campuran antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Tapi di sini kita hanya membahas tentang konveksi saja yang terlibat. Tadi kan gambarnya kan seperti ini kan ya. Katakanlah ini ada seperti ini. Ini nanti ada apa itu? Ada solidnya. Jadi kita tidak menghitung berapa konduksi yang ada di sini, konduksi yang ada di metalnya di sini ya. Kita hanya menghitung konveksi saja. Jadi kan tadi gambarnya seperti ini kan. Ini ada Na gitu kan ya. Terus di sini ada aliran udaranya. Baik. Terus kemudian kita lihat ini data ini untuk persamaan ini cocok karena apa? Karena nilai G-nya itu sudah masuk di ring ini dan juga kecepatannya masuk di ring ini. Sehingga kita bisa menggunakan nilai persamaan ini H0,024 ini untuk menghitung berapa sih koefisien konveksinya. Ketemu nilainya 62,45. Kemudian kita harus mencari nilai lambda W. Lambda W itu dicari pada saat kapan? Pada saat nilai TW-nya itu adalah 28,9. Saudara bisa nyari dari steam tabel berapa panas laten nanti di itu kan ada entalpi uap H vapor dikurangi dengan H liquid nanti ketemu pada saat 28,9. Kemudian untuk itu saudara nanti datanya sudah ada semua, tinggal memasukkan ke persamaan ini ya RC ya. Jadi RC itu sama dengan RC itu adalah sama dengan H dikalikan dengan lambda W T min TW. Ini nanti ketemu 3.600. Ini konversi aja ya ini ya. Ketemunya adalah 3,36 kg per jam
meter kuadrat. Sehingga nanti total evaporation rate untuk surface area ini 0,045 ini adalah RC dikalikan dengan A, nanti RC-nya 3,39, A-nya 0,457 dikalikan 0,457, nilainya adalah 0,078. Jadi untuk persamaan ini kita menggunakan estimasi menghitung berapa perpindahan panas konveksinya dulu, baru nanti kita bisa tahu berapa nilai RC-nya. Tetapi kalau yang di materi yang sebelumnya tadi, kita sudah tahu RC-nya berapa. Kenapa? Karena kan tadi di grafik kan sudah ada ya. Ini ada constant rate, ini ada falling rate gitu kan ya. Nah, constant rate-nya kan ini tadi, RC. Ini kan R. R kan rate drying-nya kan ya. Kemudian di sini adalah X-nya. Kita sudah tahu di sini nanti RC-nya berapa. Kenapa? Karena ini diambil dari data eksperimen. Kalau yang di kasus ini data eksperimennya tidak ada, sehingga kita perlu mengestimasi berapa perpindahan panas konveksinya berapa, kemudian kita mencari TW-nya berapa, dari TW kita akan tahu lambda W-nya berapa, sehingga nanti kita bisa dapat RC. Kalau di dalam sebelumnya dari data eksperimen, RC-nya ini sudah dipakai, sudah langsung dapat dari plot tadi. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Bentar, saya cek. Ini Bu Tetris sudah masuk belum? Bu Tetris sudah masuk, Bu? Sudah, Pak. Oh, baik. Kalau Bu Tetris sudah masuk, ini nanti kalau belum ada yang ditanyakan, kami mohon Bu Tetris untuk bisa melanjutkan. Saya setting sebagai host dulu. Kemudian untuk